Halo guys, kembali lagi di channel MD-ku. Kali ini MD-ku akan melanjutkan bahasan alur cerita film yang berjudul Prison Break Season 2 episode 1 sampai 4. Nah, oke, sebelum melanjutkan pembahasan film ini, tidak lupa saya menghimbau kepada kalian, jika kalian suka maupun kurang suka dengan film ini, mohon klik subscribe dan tekan di loncengnya. Minimal di like lah agar saya lebih bersemangat dan channel ini pun bisa berkembang lalu berbuah lebat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita filmnya. Monggo. Who killed Terrence Stedman? Nobody. We run. Di episode kali ini, seseorang sedang mencatat daftar orang-orang yang kabur. Disebutkan di sini, Michael Scofield adalah seorang insinyur struktural yang ditahan akibat merampok bank. Benjamin Miles Franklin adalah mantan tentara Amerika yang dipenjara dengan kasus barang selundupan. John Abruzzi adalah ketua kelompok mafia yang dipenjara seumur hidup karena bersekongkol membunuh seseorang. Charles atau Kusut Patosik dipenjara 60 tahun akibat pembunuhan tingkat kedua. Fernando Sucre dipenjara 5 tahun dengan kasus perampokan. David Apolskis dipenjara 5 tahun karena pencurian. T-Bag dihukum seumur hidup atas 6 kasus penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan tingkat pertama. Dan terakhir, Lincoln yang divonis eksekusi mati atas kasus pembunuhan kakak presiden. Orang ini juga menemukan fakta bahwa Lincoln dan Michael bersaudara. Terlebih dari itu, Michael diketahui dalang dari semua ini. Dan orang ini meminta semua informasi tentang Michael. Dalam hutan, Michael terus berlari karena dikejar oleh sipir dan anjing pelacak. Di tengah perjalanan, mereka berhenti karena mendengar suara. Dan ternyata ada kereta yang kebetulan lewat. Mereka berencana akan menyeberanginya. Go through! Freeze! I will gun you down, Scofield! Hingga akhirnya, tim berhasil menyeberangi kereta itu. Kembali ke orang yang di scene awal mengumpulkan data narapidana yang kabur. Orang ini adalah agen FBI bernama Alexander Mahon. Dia mengundang awak media untuk menginformasikan ke 8 buronan yang berhasil kabur. Dan 8 orang itu diklaim sebagai buronan yang paling dicari di Amerika. To commit the original crime is compounded. Fear becomes paranoia. Fundamental mind of the escaped man has not changed. Fortunately for us, television. These men right here are now the 8 most wanted men in America. Kembali ke tim yang berhenti sebentar karena kelelahan. Namun di sini, Miles membocorkan informasi yang diberikan Charles tentang uangnya. Otomatis, sekarang mereka semua tahu tentang keberadaan uangnya. Berpindah ke agen Mahon yang meminta Pop untuk memberi informasi tentang Sarah. Then maybe you can tell me about Dr. Tancredi. Namun Pop tidak memberi tahu tentang informasi yang dia ketahui, karena Sarah masih dalam kondisi kritis. Pilihan ada di tekad Sarah, berjuang untuk hidup atau menyerah untuk mati. Beralih ke T-Bag, dia mencuri kotak es dari sepasang kekasih yang sedang camping. Hey, what do you think? Mahon mempertanyakan soal tato yang tidak sesuai dengan profesi Michael sebagai insinyur struktural. Dan tato itu kemungkinan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 100-200 jam. Karena hal tersebut, Mahon memerintahkan untuk menyelidiki seniman tato Michael. Bellick yang kebetulan lewat tidak suka dengan keterlibatan Mahon. Pasalnya, si Mahon ini sangat mengandalkan media untuk menyelesaikan kasusnya. We'll see about that. Di Montana, Veronica sedikit berbincang dengan Steadman. Ada kesempatan dia pun memfoto dirinya. Namun ketika Veronica menyinggung soal kasus Lincoln Burrows, Steadman berkata bukan dia yang memilih Lincoln, bahkan dia adalah seorang tahanan di tempat ini. Kabar buruknya, sekarang Veronica juga menjadi tahanan. Dibuktikan dengan pintu yang tidak bisa dibuka dari dalam. Ditambah lagi, Steadman mengatakan kalau kaca rumah itu anti peluru setebal 5 cm.
Kembali ke Michael, dia berkata pada Lincoln kalau mereka berdua tidak bisa meninggalkan yang lain, sebab mereka semua tahu informasi tentang posisi uang Charles di Utah. Lincoln mengingatinya bahwa separuh isi negara sedang memburu mereka semua, tidak mungkin untuk pergi ke Panama atau Utah. Michael berkata mereka tidak mungkin meminta bantuan Veronica karena uang dan pakaian sudah Michael persiapkan. Tapi pertanyaannya, di mana? Tato Michael yang bertuliskan Ripe Chance Wood menjawab pertanyaan itu. Seniman tato Michael didatangkan ke kantor FBI. Wanita ini mengatakan tato di sekujur tubuh Michael adalah desain dari Michael sendiri. Yang membuat Mahon curiga, wanita itu mentato Michael harus sangat mirip dengan desainnya. Lalu Mahon membuka lembaran foto tato Michael yang terdapat tulisan English, Fitz, dan Percy. Setelah seniman tato itu pergi, Mahon mendapat konfirmasi dari rekannya bahwa itu adalah nama jalan sekitar penjara. Kembali ke tim yang tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis kecil. Tak lama kemudian, datanglah ayah gadis itu membawa shotgun. Dia mengetahui kalau mereka adalah buronan Fox River. Namun karena anaknya terancam, pria itu memberikan senjatanya dan membiarkan tim pergi. Agen FBI wanita ini menghampiri Sarah untuk mempertanyakan hubungan Sarah dan Michael yang secara tidak langsung membantu 7 tahanan lain untuk kabur. Dan T-Bag memasuki klinik dokter hewan dan meminta untuk dioperasi secara tertutup. Pada awalnya, dokter itu menolak hingga akhirnya T-Bag mengancam dokter tersebut. Miles protes kepada John karena melakukan hal yang tidak pantas didapatkan seorang anak. Namun John yang sama mempunyai anak juga berdalih tidak akan bebas jika tidak seperti itu. Menurut Michael, perjalanan mereka akan menuju Oswego agar mendapat apa yang mereka butuhkan. Bellick mendapat data rekening Michael yang sudah menghabiskan banyak uang kurang dari sebulan di Chicago. Uang itu digunakan untuk cuci mobil, kotak suara, gudang, rental mobil, dan lain-lain. Tak lama, datanglah anak buah yang lain dan melaporkan ada seorang pemburu yang bertemu dengan 5 buronan. Kembali ke Mahon yang mendatangi kediaman Michael sebelumnya. Bahkan, tidak perlu waktu lama, dia menyadari kalau Michael sudah merencanakan semuanya di tempat ini. Mahon menduga Michael merencanakannya selama berbulan-bulan. Lalu ketika dirasa cukup, Michael membuang buktinya. Maka dari itu, Mahon memerintahkan agar mengirim penyelam ke dalam sungai. Sin berpindah ke Veronica yang mencari sinyal untuk melakukan komunikasi. Namun Steadman mengeluarkan pistolnya agar Veronica tidak jadi menelepon. Di samping itu, Bellick meminta informasi dari pemburu yang sebelumnya bertemu dengan 5 buronan. Dan Bellick mendapat informasi kalau tim pelarian mencuri mobilnya dan pergi ke arah Oswego. Bellick sangat yakin karena ditemukan juga data transaksi penyewaan gudang. We're going to Oswego, boys! Kathy membawakan baju ganti dan tas Sarah yang tertinggal. Setelah itu Kathy jujur dan meminta maaf kepada Sarah karena telah mengadukannya. Namun karena itu bukan kesalahan Kathy, Sarah tidak mempermasalahkan itu. Hal yang terpenting, Sarah menganggap Michael tidak peduli sama sekali. Sarah tidak tahu, di dalam mobil Michael sangat mencemaskannya dan menyesal telah menghancurkan hidupnya. Dan 800 meter lagi, mereka akan sampai di Oswego. Terence yang masih menodong Veronica mengatakan, jika Terence keluar dari rumah itu 1 langkah saja, maka dia akan mati. Kemudian, Veronica mencoba kembali untuk menelepon. Malah dia mengancam Steadman agar menembaknya. Tak lama, telepon itu pun tersambung dengan kepolisian Montana. Namun, gimmick Steadman di sini memperlihatkan adanya sesuatu yang berbahaya. Sin berpindah ke T-Bag yang meminta dokter perindapan ini untuk menyambungkan kembali lengannya. Bahkan, T-Bag menyuruhnya jangan menggunakan obat bius. Psikoplok emang. Nobody. Mahon mendapat lagi informasi terkait tatonya. Kali ini, Alan Squeezer, yaitu perusahaan toilet yang dibobol oleh Michael. Oleh sebab itu, Mahon sangat takjub kepada Michael. Kemudian, datanglah rekannya yang mengabarkan kalau Ditjen Pas menuju pergudangan di Oswego. Mereka pun tiba di area pergudangan. Di saat Bellick menuju gudangnya, Mahon masih penasaran dengan tato Ripe Chance Wood, namun rekannya mengatakan tidak ada nama daerah itu di negaranya. Ternyata mereka semua kena prank karena Michael dan tim berada di tempat lain. Masing-masing tim membawa singkup untuk menggali salah satu kuburan di sana. Mahon menyadari ketika melihat salah satu sipir bernama Rivers yang artinya sungai. Berarti, Woods yang artinya kayu bisa saja nama orang, bukan nama tempat. Lalu, dia memerintahkan untuk memunculkan data sensus penduduk warga sekitar. Dan Michael mendapatkan apa yang dia kubur di dalam.
Kabar buruknya, Mahon juga mendapatkan nama yang dia cari dan dia pun langsung pergi ke pemakaman. Ternyata yang dikubur Michael adalah pakaian agar mereka bisa terlihat seperti warga biasa. Nice. Trousers are... Bahkan untuk Lincoln, Michael sudah mempersiapkan paspor palsu. Terlebih dari itu, Michael juga menyimpan sejumlah uang serta mobil untuk mereka berdua kabur. They know? Not yet. Selang berapa lama, mereka dikejutkan dengan kedatangan Mahon. Dari kejauhan, Michael menatap tajam ke arah Mahon yang menemukan makam bernama E. Chance-Wood. Saat Mahon meminum pil yang dia bawa, dari situlah dia melihat Michael yang sedang berlari. Sesampainya di tengah kota, Mahon kehilangan jejak karena banyak orang yang lalu lalang. Kembali ke Veronica yang menenangkan Terence dan dia berjanji akan mengakhiri semua ini. Tak lama, masuklah telepon dari Lincoln. Sebelum menutup teleponnya, yang diduga polisi pun datang dan langsung menodongkan pistol ke arah Veronica. Dan... Veronica pun tewas. Sebelum pergi, orang itu mengatakan semua panggilan ke kepolisian lokal dikirim melalui mereka. Dan ini adalah tanah federal atau tanah pemerintah negara bagian. Di satu sisi, pistol yang Terence selundupkan disita olehnya. Bahkan orang itu mengatakan, That's what we're here for. Remember? dari kejauhan, Terence melihat mayat Veronica dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Lincoln sangat terpukul dengan kematian Veronica. Di sisi lain, Sarah menemukan origami bangau yang bertuliskan ada cara untuk memperbaiki ini. Sarah seperti mendapat setetes air di gurun pasir. Sekarang, Mahon benar-benar memahami tujuan tato Michael. Dia berkata, ini hanyalah masalah waktu. Hingga suatu saat, dia akan mendahului Michael di tempat tujuan selanjutnya. Apakah semudah itu mendapatkan Michael? We'll be waiting for him. Film pun berlanjut ke episode 2. Diawali dengan diperlihatkannya Mahon yang menerima informasi tentang polisi perbatasan Kanada dan Meksiko sudah mengantongi foto buronan. Dan pasukan Bortek atau The Border Patrol Tactical Unit sudah disiagakan penuh. Dan Mahon mengambil alih kasus ini sepenuhnya, karena pihak penjara sudah tidak terlibat. Di taman terbuka, Michael memperhatikan seseorang yang memindahkan makanannya dari mobil. Scene berpindah ke tim yang sedikit adu argumen karena rencana mereka tersendat. Tak lama, datanglah Michael menyuruh mereka semua untuk tenang. Dan ternyata Michael mencuri beberapa box ayam untuk timnya. Di samping tim sedang menyantap makanannya, Lincoln membaca berita yang dimana LJ akan masuk ke persidangan. Lalu, Michael memberi tim bekal uang untuk membeli cilor. Di sini, John hanya meminta untuk menelepon saja. Keluar juga pertanyaan mengenai kondisi T-Bag. Rupanya, T-Bag baru selesai menyambungkan kembali lengannya. Saat Michael mengajak Lincoln untuk pergi ke Meksiko, dia mempunyai tujuan lain, yaitu pengadilan tempat persidangan LJ. Lincoln tidak ingin orang tersayangnya kembali direnggut oleh mereka. Namun Michael mengatakan dia tidak mempunyai rencana untuk ini. Lincoln meyakinkannya bahwa dia tahu tentang pengadilan itu. Bahkan penjaganya hanya mempunyai senjata ringan. Untuk itu dia berencana akan menerobos masuk ke pengadilan. Dan sekarang saatnya untuk Miles, Sucre, dan John berpisah. Yeah, you be easy, man. Namun sebelum John pergi, dia mengatakan pada Michael, suatu saat mereka akan bertemu lagi. Ini berkaitan dengan Fibonacci yang belum diungkapkan oleh Michael. Setelah mereka bertiga pergi, Michael berkata, Tell me everything you know about the courthouse. Bellick meluapkan kemarahannya karena 8 tahanan bisa meloloskan diri akibat ada perempuan cantik yang menyukai tahanan dan membantunya. Lalu datanglah Pop yang memberitahu Bellick bahwa kasus ini diserahkan kepada FBI dan mereka berdua akan melapor ke Ditjen Pas. Semua catatan informasi para buronan ditempel di kantor FBI. Beralih ke David yang sudah memakai setelan baru dan rambut yang baru. Namun gayanya masih tetap sama dan keahliannya dalam mencuri tetap ada.
Untuk menutupi identitas yang asli, dia akan menggunakan nama Scott Kalkbrenner. Michael dan Lincoln sampai di tempat parkiran mobilnya. Dan ketika Lincoln menelepon orang pengadilan, dia melihat ada seseorang yang memperhatikannya sambil memasuki mobil. Michael berhasil menyalakan mobilnya, dan Lincoln berhasil mendapat informasi persidangan LJ, yaitu pukul 3 sore. Nah, untuk dapat berbicara dengan LJ, Lincoln akan berpura-pura sebagai Nick Severin. Seperti yang kita tahu, Nick Severin sudah tewas. Apakah itu akan menghambat rencana mereka? Lanjut. Ditjen Pas menginterogasi Pop dan Bellick. Pop ditanya mengapa Michael bisa sampai masuk ke ruangan kepala penjara, bahkan sampai menyekapnya. Pop menjawab dia terlalu percaya pada Michael. Giliran Bellick yang ditanya, benarkah dirinya menjual hak mengelola IP kepada penawar tertinggi? Namun saat Bellick akan menyangkalnya, datanglah Gary yang menjadi saksi. Jelas, karena dia sakit hati sudah dipecat oleh Pop dan diejek oleh Bellick, dia langsung mengatakan bahwa Bellick menjualnya kepada John Abruzzi. Oleh karena itu, Bellick tidak bisa berkutik dan mengakui perbuatannya. Warden, you and Officer Bellick can step out into the hallway. Di luar ruangan, Pop tidak menyangka Bellick melakukan itu. Dan dia hanya berkata, aku akan ambil kopi. Ya, saya juga akan mengambil kopi, suruput dulu. Kembali ke T-Bag yang diberikan obat dan disuruh agar segera pergi. Namun karena tidak mau meninggalkan jejak, T-Bag melakukan ini. Please, I'm putting you down, Doc. Di pengadilan Chicago, LJ didatangi oleh Mahon. Listen, I have to tell you, what your dad and uncle pulled off, Mahon meminta bantuan LJ agar Lincoln dan Michael menyerah secara damai. Seperti biasa, Mahon akan menggunakan media sebagai alat untuk memancing Michael. Namun LJ dengan sangat lantang, dia tidak mau bekerja sama dengan siapapun yang berasal dari pemerintah, karena beberapa kasus yang menimpa dirinya. Beralih ke David yang sedang membeli karcis. Dia seketika resah dan gelisah ketika melihat ada dirinya dalam koran yang dibaca oleh seseorang di sana. Bahkan pria di belakangnya pun terus memperhatikan dirinya. Terlebih dari itu, tiket yang dia pesan menuju Utah sudah habis. Alhasil, dia pun langsung pergi. Lincoln mengaku sebagai Nick Severin dan berbicara dengan LJ. LJ mengatakan, setelah persidangan selesai, dia akan dipindahkan ke penjara dewasa di Kingman, Arizona. Dan ketika LJ menanyakan kabar Veronica, Lincoln tutup mulut tentang kematiannya. Sebelum menutup telepon itu, Lincoln memberikan informasi penting yaitu, ketiga, waspada dengan Otis Wright. Setelah itu, Lincoln dan Michael berangkat dan membuang HP-nya. T-Bag yang sudah menyekap dokter itu, dia langsung menyuntikkan cairan yang membuatnya entah tertidur atau tewas. Scene berlanjut ke Michael yang memasuki salah satu toko. Lincoln yang berada di luar, mukanya dikenali oleh seorang wanita. Di dalam toko, Michael yang sedang mencari peralatan untuk aksi selanjutnya, dikejutkan oleh polisi atas laporan wanita yang melihat Lincoln. Beruntung, mereka masih bisa lolos dari polisi. Namun Michael mengatakan semua yang mereka butuhkan ada di dalam mobil itu. Karena waktu sudah mepet, Lincoln mengajaknya untuk segera bergerak. David sekarang lebih leluasa karena menyamar menjadi mahasiswa. Dia pun menemukan kertas ajakan berbagi ongkos untuk pulang ke Utah. Di sisi lain, Pop mendapat hukuman skor selama 3 minggu dan hukuman masa percobaan 3 bulan. Dan Bellick diberhentikan pekerjaannya sebagai sipir. Sambil meluapkan emosinya, Pop merasa bukan mereka yang salah, melainkan Michael. Karena hal tersebut, dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Kembali ke Michael dan Lincoln yang akan menantang sistem keamanan pengadilan. Let's go. T-Bag menggunakan pewarna oksidasi yang dimana biasanya digunakan untuk rambut. LJ kembali didatangi oleh Mahon. Dia terdiam ketika diberitahu kalau Nick Severin telah tewas di apartemennya. Mahon bertanya, siapa itu Otis Wright? LJ saja tidak tahu, apalagi saya. Michael dan Lincoln sampai di rooftop gedung pengadilan. Dalam pengawalan Mahon dan seorang petugas, di sini LJ sadar tentang clue yang diberikan oleh Lincoln, yaitu ketiga, waspada dengan Otis Wright. Ketiga adalah lantai 3. Otis adalah lift yang menuju pabrik Otis, dan Wright adalah plesetan dari kata right yang artinya kanan. Namun ketika LJ masuk lift, Mahon cukup cerdas, dia langsung peka dengan itu. Keep the holster, no one gets hurt. Dan ternyata, Lincoln dan Michael sudah menunggunya di atas lift. Ketika LJ ditarik naik ke atas, tak sengaja pistol mainan mereka jatuh. Mahon pun langsung menahannya.
Dengan berat hati, aksinya kali ini harus gagal. Saat lift dibuka, Mahon langsung gacor seperti manuk piit. Dia memberitahu semua petugas kalau Michael dan Lincoln ada di atas. Beruntung, mereka berdua berhasil kabur dengan mencuri mobil truk. Bellick yang sudah diberhentikan, dia pulang sebelum waktunya. Dan siapa itu Bellick yang dipenjara bersikap kejam? Pada hakikatnya ketika di rumah dia tetaplah anak di mata ibunya. Lalu terlihat dia membawa senjata, namun untuk apa? Pop yang sangat kecewa pada Michael, dia melakukan ini. I think we should break a bottle of champagne across its bow. Well, I feel very fortunate to have met you. And you're gonna make sure my brother goes with me. T-Bag dengan gaya baru dan identitas barunya sebagai dokter gudat, dia berangkat menuju Utah. Dan David bertemu dengan Debra Jean, wanita yang menempelkan kertas ajakan itu. Namun saat ditanya mana barang-barangnya, David berkata dia mengirim barangnya lebih dulu. Yang dimana Debra Jean belum pernah mendengar hal tersebut. Bellick mendengar berita dari ibunya tentang hadiah bagi siapa saja yang menangkap buronan akan mendapat $100.000. Dan siapa saja yang menangkap Lincoln akan diberikan $300.000. Itu hadiah yang sangat besar dan akan membuat masyarakat berlomba-lomba mencarinya. Polisi menemukan truk yang dibawa kabur Michael, namun ternyata mereka berdua sudah pergi dari mobil itu. Sialnya, Lincoln mengalami luka tembak cukup dalam. Sementara itu, polisi pun berdatangan, dan LJ akhirnya harus dipindahkan ke penjara di Arizona. Mahon yang menemukan genangan darah di mobil truk itu, dia memerintahkan untuk menyebarkan polisi ke seluruh rumah sakit terdekat. Karena menurutnya, hanya ada dua pilihan, mereka akan mendatanginya atau mati. Namun setelah itu, film pun berlanjut ke episode... Di suatu tempat, Mahon menemukan sebuah mobil yang terguling, lalu ditemukan jenazah di dalamnya. Pertanyaannya, siapakah orang itu? 12 jam sebelumnya, di kantor FBI, Mahon mengatakan pada rekannya kalau tahanan yang kabur akan membuat kesalahan pada 72 jam pertama. Dan saat pelaku membuat kesalahan, maka akan meninggalkan petunjuk yang mengarahkan mereka kepadanya. Michael membawa Lincoln ke rumah Nika. Di sini, Michael mengobati Lincoln yang terluka cukup parah. Easy. Fine, let's just keep moving. We keep moving. Setelah mengobati Lincoln, Michael pergi untuk mengambil mobil yang sangat penting baginya. Sialnya, mobil itu hilang. Hanya tersisa pecahan kaca jendelanya saja. Mahon mendapat tas yang diambil oleh gelandangan dari mobil Michael. Dan isinya adalah paspor Michael dan Lincoln serta 2 ponsel. Lalu, Mahon berkata, sepertinya dia mendapat kesalahan Michael yang pertama. Beralih ke Bellick yang memasuki minimarket. Tadi duga, ternyata Gary bekerja di sana. Goes it, Roy? Tentunya, baku hantam pun terjadi. Namun setelah baku hantam itu, mereka menyadari satu sama lain. Mereka dipecat karena ulah tim pelarian. Untuk itu, sekarang Bellick dan Gary akan mengejar para buronan yang kabur. Michael mendatangi tempat penampungan mobil untuk mencari mobilnya yang hilang. Mahon mendatangkan gelandangan yang mencuri tas itu dari mobil Michael. Gelandangan itu menjelaskan ciri-ciri mobilnya sesuai dengan apa yang dikatakan Michael ke petugas penampungan mobil. Di samping itu, Michael sudah membayar jasa dereknya dan menunggu mobilnya datang. Right back with your vehicle. Shouldn't take but a few minutes. Sucre yang berada di Ohio menelepon temannya di New York hanya untuk menanyakan pujaan hatinya Mary Cruz. Namun temannya itu berkata kalau Mary Cruz akan segera menikah dengan Hector hari Sabtu atau 2 hari lagi. Ketika temannya belum beres ngomong, Sucre yang kepanasan langsung menutup teleponnya. Dia pun langsung mencuri mobil dan berangkat ke New York. Michael yang sudah menemukan mobilnya, dia kecewa karena tas yang berada di jok belakang hilang. I don't care about the broken window, Chuck. Berpindah ke Sarah yang baru saja pulih, suster yang bersamanya seperti merasa bersalah. Tak lama, datanglah polisi yang langsung menangkapnya. Before you speak to the police, anything you
Dan setelah Sarah keluar, Kellerman terlihat ada di sana. Dia pun melapor kepada Caroline. Kembali ke Michael yang mendapat kunci mobilnya, dan di samping itu ada telepon masuk. Mahon berbicara kepada Chuck kalau dia sedang mencari seseorang dengan ciri-ciri mobil sesuai yang dicari Michael. Chuck mengatakan kalau orang itu ada di tempatnya sekarang. Right now? Mendengar informasi tersebut, Mahon memerintahkan seluruh unit pergi ke sana. Michael yang curiga dengannya, diam-diam mengambil kunci mobil itu. Akhirnya, Michael pun berhasil kabur. Karena keterlambatan timnya, Mahon emosi. Di satu sisi, ada berkas investigasi yang terjatuh. Orang dalam foto itu bernama Sales Oscar. Siapakah orang itu? Lanjut. FBI menemukan sinyal dari Miles yang menelepon istrinya. Mahon mendengarkan obrolan mereka, yang dimana Miles berencana akan bertemu dengan istrinya di sebuah restoran bernama Rainbow Rooms. Yang menjadi pertanyaan, apakah mungkin Miles tidak mengetahui kalau semua buronan sudah disadap? Terlebih, Miles juga memberitahu jadwal pertemuannya seminggu lagi. Mahon dan Lang mendengarkan obrolan suami istri yang sangat emosional. Maka dari itu, Mahon menyuruh Lang agar berbicara dengan istrinya. Tujuannya untuk menyinggung ikatan mereka yang rapuh. Nah, karena rasa empatinya itu, maka istrinya akan mengungkapkan semua informasinya. Mahon memerintahkan Wheeler untuk mencari tahu nomor polisi mobil milik Michael dan menyebarkannya. Michael yang cerdas, dia langsung mengakali plat nomornya. Sebelum pergi, Michael meminta maaf telah melibatkan Nika lebih daripada sebelumnya. Hal apa yang akan dilakukan Nika nanti? Lanjut. Michael dan Lincoln akan pergi ke barat, ke tempat uangnya dan ke tempat LJ di Arizona. Namun sebelum itu, Michael akan mampir ke suatu tempat. Bellick dan Gary mendatangi Fox River untuk menginterogasi Sanchez. Dengan teknik ancaman, Bellick memaksa Sanchez untuk buka mulut. Di sisi lain, Mahon mendapat kesalahan ketiga para buronan. Kali ini, Sucre yang dilaporkan telah mencuri mobil di wilayah Ohio. I know, Mommy. I know. Di dalam penjara, Sarah dikunjungi oleh ayahnya. Sarah sudah sangat muak pada ayahnya. Seperti biasa, kepentingan membatasi hubungan mereka. Karena sekarang, ayahnya mengintimidasi Sarah agar memberikan laporan sesuai yang ayahnya katakan. Sebetulnya, itu bukan untuk kebebasan Sarah. Akan tetapi, itu berhubungan dengan ayahnya yang mencalonkan jadi wakil presiden. Terlebih dari itu, karena Caroline sudah diangkat menjadi presiden, maka ayahnya dipastikan menjadi wakil presiden. Dan 1 minggu lagi adalah peresmiannya. Sarah diminta agar tidak menghadiri undangan tersebut. Di dalam mobil, Lincoln dilarang menggunakan radio. Ketika Lincoln menyinggung tato yang menyerupai barcode, Michael mengatakan kabur hanya awalnya, dan sekarang akan menjadi lebih menarik. Di satu sisi, Michael akan lebih berwaspada terhadap Mahon, karena menurutnya, Mahon seperti mengetahui apa rencana Michael. Hanya masalah waktu saja sebelum Mahon mengetahui soal pergi ke Utah, Bolshoi Boze, dan pergi ke Meksiko. Sepertinya ini akan menarik, karena kedepannya Michael dan Mahon akan beradu mekanik. Setelah itu, Michael meninggalkan pesan ke orang yang dihubunginya. Pesan itu berisi kalau dia bersama Lincoln dalam perjalanan menuju suatu tempat. Pesan itu disadap oleh Wheeler yang melaporkannya langsung pada Mahon. Sounded like he was waiting for someone else to check the message and then call him back. Dan mereka akan melacak HP Michael agar mendapatkan posisinya. Kembali ke Sucre yang dikejar oleh seorang polisi yang sudah menunggunya. Sucre diberhentikan oleh polisi itu. Di sini, polisi sebetulnya sudah tahu kalau itu Sucre, namun dia berpura-pura agar Sucre tidak kabur. Polisi itu pun melapor ke markas. Bellick yang sudah bertemu Sanchez, sepertinya dia mengantongi sebuah informasi. Beralih ke Miles yang datang ke tempat sekolah anaknya. Miles sangat senang bisa bertemu kembali dengan anaknya. Putrinya itu sangat menyayangi ayahnya. Bahkan dia tidak peduli ketika temannya berkata kalau ayahnya adalah seorang penjahat. Terlebih dari itu, Miles menitipkan pesan untuk istrinya. Jika mengerti dengan apa yang Miles katakan lewat telepon, maka nyalakan lampu teras jam 7 malam. Memasuki jalan Illinois, Michael melihat tatonya yang sesuai dengan nomor jalan tersebut. Dia pun langsung menyalakan penghitung waktu. Di sisi lain, Mahon dan Wheeler bergerak mengikuti Michael. Dalam pengejaran itu, Mahon mendapat telepon kalau Sucre ditemukan, dan dia meminta polisi lokal untuk mengamankannya. Namun, ketika polisi itu sibuk laporan, Sucre melihat ada kereta melintas di depannya. Dan ketika polisi kembali, Miller, I need to see some hands. Sucre sudah kabur dan ternyata dia mengejar kereta itu. Kembali ke Michael yang memperhatikan waktunya.
Ternyata itu sudah tertera juga di tatonya, yaitu 12. Di atas jembatan, Michael pun berhenti, dilanjut dengan membuka besi penahan di sisinya. Saat memasuki rute 38, Wheeler melihat lokasi Michael yang berhenti di depannya. Michael dan Lincoln mengeluarkan daging segar yang mereka bawa. Mahon dan Wheeler menjalankan mobilnya dengan kecepatan penuh. Di samping itu, Michael dan Lincoln menyimpan dagingnya di jok depan dan mempersiapkan sesuatu yang akan dilakukan. Radio yang asalnya dilarang dinyalakan sekarang kebalikannya. Lalu yang terakhir, hanya 30 detik untuk mereka sebelum mencapai 103,7 dan mobilnya meledak. Apa maksudnya angka itu? Nah, ternyata 103,7 adalah saluran radio yang akan memicu ledakan mobilnya. Namun terjadi masalah, saluran radio itu tidak berganti. Di sisi lain, Mahon sudah dekat. Oleh karena itu, mau tidak mau Lincoln harus memindahkan salurannya agar berhasil memanipulasi kematian mereka. Dan setelah Lincoln menekan tombolnya, di New York, Sucre akhirnya sampai di rumah temannya. Namun karena waktu itu Sucre langsung menutup teleponnya, temannya tidak sempat mengatakan kalau Mary Cruz akan menikah di Las Vegas. Sucre belum putus asa. Dia meminjam motor temannya itu untuk mengejar pujaan hatinya. Di tempat rehabilitasi, Sarah kembali membagi kisah masa lalunya sebagai pecandu. Used to be an addict too. Tadi duga, Kellerman juga berada di sana. Dia mengaku bernama Lance. Kembali ke scene awal, Mahon terbayang-bayang dengan orang yang bernama Sales Oscar. Hingga rekannya mengatakan, Sales Oscar adalah penjahat kelas 3 yang dahulu dikejar oleh Mahon. Dan sampai saat ini orang itu menghilang. Lalu, Mahon kembali minum pil yang dia bawa. Ternyata, Michael dan Lincoln sudah berada di atas bukit. Mereka pun menunggu transportasinya datang. Di depan rumahnya, Miles menunggu istrinya menyalakan lampu teras. Ternyata terungkap di sini, Rainbow Room yang artinya kamar pelangi bukanlah kafe di New York, melainkan kamar anaknya. Dan 1 minggu lagi, Miles akan datang kepada mereka. Hingga akhirnya, Miles melihat lampu teras dinyalakan, yang berarti istrinya mengerti dengan ucapan Miles. Namun, terlihat juga agen Lang sudah berada di rumahnya. Kembali ke Michael, rupanya Nika mengantarkan mobil untuk mereka pergi ke Meksiko. Mereka baru saja lega karena berhasil memanipulasi kematiannya. Akan tetapi, dari kejauhan, Bellick dan Gary menemukan mereka. Mengapa Bellick bisa 1 langkah lebih maju dari Mahon? Karena dia teringat dengan Nika yang ternyata membawanya kepada Michael. Lalu, apakah Bellick bisa menangkap Michael? Film berlanjut ke episode 4. Di dalam mobil, Michael mengatakan pada Nika, dia akan diturunkan di kota berikutnya. Namun tak lama kemudian, Bellick berhasil menyusulnya. Who is it? Hold on. Can this thing go any faster? Karena mobil Bellick lebih kencang, Lincoln dibuat kewalahan. Hingga akhirnya, Bellick dapat melumpuhkan Michael. Bellick langsung menembakkan pistolnya dan menghampiri mereka bertiga. Di samping itu, karena ulah Michael, Bellick dan Gary kehilangan pekerjaannya sebagai sipir. Namun tujuan mereka sekarang bukan untuk uang imbalan menangkap buronan. Terlebih dari itu, dia akan mengincar harta Charles di Utah. Itu artinya Sanchez buka mulut tentang hal itu. Saat mereka akan menaiki mobilnya, Lincoln menyimpan pecahan kaca di bawah ban mobil itu. Dalam todongan pistolnya, Michael digiring Bellick pergi menuju Utah. Mahon kembali terfikirkan orang yang bernama Oscar itu. Wheeler datang memberitahu Mahon tentang pengerukan sungai yang membuahkan hasil. Mereka menemukan hard disk yang nomor serinya diidentifikasi adalah milik Michael. Pihak FBI sedang berusaha memulihkan data di dalamnya yang sejauh ini baru 12%. Mahon baru menerima beberapa lembar potongan informasi yang menjadi bagian dari rencana Michael. Dia menempelkan informasi itu sesuai foto buronan. Tak lama, datanglah Lang yang memberi informasi kalau darah yang ditemukan di lokasi ledakan cocok dengan darah Michael dan Lincoln. Namun kali ini, Mahon melarang Lang untuk menggunakan media. Karena bila 6 buronan lain mengetahui Lincoln tewas, maka mereka akan lebih waspada. Jika itu terjadi, Mahon akan lebih sulit menangkapnya.
Di dalam mobil, David kaget karena saluran radio memberitakan tentang dirinya. Dia langsung memindahkan salurannya dan bernyanyi bersama Debra Jen. Di pertengahan jalan, David melihat polisi sedang standby. Dia pun menyuruh Jen agar mengurangi kecepatan. Alasannya, ditilang itu mahal. Kalau di negara Konoha bukan hanya mahal, melainkan birokrasinya juga. Namun karena itu juga, Jen seperti mencurigai gerak-gerik David. Di sini, Michael mencoba menenangkan Nika. Namun, Nika sudah terlanjur kecewa. Di gereja, Kellerman bercerita kalau dia mempunyai radang otak turunan orang tuanya. Pernyataannya itu memancing Sarah buka suara dengan pengetahuan medis yang dia miliki. Menurut Sarah, itu bukanlah penyakit turunan. Namun itu sengaja dilakukan Kellerman dalam usaha mencari perhatian Sarah. Di New York, John datang ke markasnya. Di dalam ruangan, ternyata ada istri dan kedua anaknya menunggu. Mereka saling merindukan satu sama lain. Di Nebraska, T-Bag mampir ke pom bensin. Lalu, dia memasuki toilet untuk meminum obat penahan nyeri. Tak lama, datanglah seseorang yang membuat T-Bag harus pergi dari tempat itu. Akan tetapi, ketika T-Bag akan melanjutkan perjalanan, di luar sana sudah ada polisi memeriksa mobilnya. Dia pun masuk lagi ke toilet untuk melakukan sesuatu. Bellick dan Gary terpaksa harus berhenti karena ban mobilnya bocor. Untuk itu, Gary ditugaskan membeli ban baru ke kota dengan berjalan kaki. Dan Bellick menggiring mereka bertiga ke gubuk kosong di area hutan. Di depan Bellick, Nika kembali melampiaskan kekecewaannya kepada Michael. Setelah Michael dan Lincoln masuk ke salah satu ruangan, Nika mengajak Bellick bekerja sama untuk menghancurkan hidup Michael. Ketika T-Bag berjalan keluar, polisi yang berada di sana memanggilnya. Di sini, T-Bag mengaku sebagai Clyde. Ditanyakan identitas pun, T-Bag berdalih tangannya terkena ledakan bom saat bertugas. Karena di sini, T-Bag mengaku sebagai veteran perang. Polisi lokal itu pun mempermasalahkan mobil yang terparkir tanpa pengendara. Kebetulan, karena ada seseorang di toilet, T-Bag menuduh orang itu sebagai pemilik mobilnya. Salah satu polisi bertanya kepada T-Bag tentang kesatuannya saat menjadi marinir dulu. T-Bag mengarang kalau dia bertugas di Kesatuan 196. Di sini, polisi itu mulai mencurigai T-Bag karena dia belum pernah mendengar kesatuan tersebut. Beruntung, polisi lainnya keburu datang membawa si Gondrong. Ternyata, sebelumnya, T-Bag diam-diam memasukkan kuncinya ke dalam kantong si Gondrong. Akhirnya, T-Bag pun selamat. Lincoln mengingatkan Michael agar selalu waspada dengan Nika yang bisa saja berkhianat. Nika berkata pada Bellick bahwa dia sama-sama menginginkan uang. Namun, Bellick akan memberi bagian Nika sebesar $200.000. John didatangi anak buahnya dan mengatakan kalau dia menemukan keberadaan Fibonacci. Menurutnya, Fibonacci itu ada di wilayah Washington, tepatnya di Hotel Globe kamar 116. Karena John akan mengejar Fibonacci-nya, seketika juga dia mendapatkan ini. Istrinya sangat berharap pada John untuk lupakan Fibonacci dan hidup biasa seperti keluarga lainnya. Berhenti sejenak, Jen menghubungi seseorang dan memberitahu lokasi dirinya bersama David. Setelah itu, Jen mengajak David untuk singgah ke hotel terdekat dengan alasan dia kelelahan. It's my car and I'm tired of being in it, okay? Dan setelah bernegosiasi dengan Bellick, Nika kembali diikat bersama Michael dan Lincoln. Ketika Bellick keluar, ternyata apa yang dikatakan Nika pada Bellick adalah permainan Michael. Kembali ke T-Bag yang sedang berjalan. Tak lama, datanglah seorang pria yang sebelumnya bertemu di pom bensin. Dia mengajak T-Bag karena menghargainya sebagai veteran. Nika meminta izin pada Bellick untuk pergi ke kamar kecil. Kemudian, Nika kembali mengecoh Bellick dengan informasi kalau Michael akan menjebaknya di Utah. Terlebih dari itu, kalau Bellick ke Utah, maka Lincoln akan mendatangkan teman lamanya sambil membawa pistol. Karena Nika sudah memberi informasi penting, dia meminta jatahnya dinaikkan menjadi $1,6 juta. Bellick bisa memberinya kalau Nika siap dicelepot. Kata sepakat pun memulai aksi celepot mereka. John bersama anak buahnya langsung bergegas menuju lokasi Fibonacci. Lincoln kembali mengingatkan Michael untuk tidak sepenuhnya percaya pada Nika. Di Motel Lotus, Jen kembali menelepon, namun seketika diakhiri ketika David datang. Mahon sudah mengantongi satu nama buronan yang akan dia ciduk di motel. Sesuai dugaan, Kellerman terus mendekati Sarah. Tujuannya tiada lain tiada bukan adalah Michael. T-Bag yang diajak beristirahat juga di motel tidak mau buang waktu. Dia mendoktrin anaknya agar berbicara ke ayahnya untuk segera pergi dari sini. Namun salahnya, T-Bag malah terlalu mepet pada anak itu. Alhasil, anak itu pun ketakutan dan mengadu ke ayahnya. Tentu saja, T-Bag pun adu mekanik dengan pria tersebut. Dilanjut dengan gagalnya usaha Nika untuk mencuri senjata Bellick. Alhasil, dia pun kembali diikat. Namun ternyata
Gary yang baru datang membawa ban baru dikejutkan dengan kecerobohan Bellic. Dalam keadaan diikat, Bellic masih bisa menyerang, namun sekarang psikologis Michael yang diserang. Mengetahui kalau Sarah overdose, Michael kena mental jika berurusan dengan hati. Hit a sore spine, didn't it? Sepertinya adu mekanik itu dimenangkan oleh T-Bag. Terbukti karena dia melintas depan putrinya dengan memasang wajah psikoploknya. Kellerman, dia jago juga menempatkan dirinya supaya dekat dengan Sarah. Di samping itu, Sarah dihubungi Michael. Di sini, Michael sangat menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Sarah. Michael juga sudah memberinya sesuatu untuk menjaganya. Di belakang Michael ada Nika yang mendengar obrolannya, dan di belakang Sarah ada Kellerman yang mendengar juga obrolannya. Konvoi Mahon bersiap untuk menciduk salah satu dari buronan. Jen sangat gugup ketika izin pada David untuk keluar membeli minuman. Akhirnya, John sampai di Motel Globe untuk menemui Fibonacci. John langsung bergerak menuju kamar 116. Fibonacci's 2,000 miles from here. Namun yang didapat oleh John bukanlah Fibonacci, melainkan Mahon yang sudah mengepungnya di luar. Itu berarti ada seseorang yang mengkhianati John. Mahon memberi pilihan pada John, kembali ke penjara atau mati. Dan inilah pilihan yang dibuat oleh John. Easy. Please. I'm asking you respectfully. Don't see him here. Jen ternyata menyukai David hingga akhirnya mereka pun celepon. Nika akhirnya akan berpisah dengan Michael dan Lincoln. Namun saat berpelukan dengan Lincoln, ini yang dia lakukan. Ternyata Nika yang mendengar obrolan Michael dengan Sarah membuat dirinya patah hati. Untuk itu, dia akan melaporkan keduanya ke polisi. Tak diduga, Lincoln sudah mengeluarkan isi peluru pistol tersebut. Itulah mengapa Michael harus selalu waspada kepada Nika. Kasihan juga sih si Nika karena kepedulian yang Michael berikan membuat dirinya berakhir di ghosting. Terungkap di sini, Mahon menggunakan bahan yang Michael gunakan untuk menjadikan kelemahan John, yaitu Fibonacci, sebagai umpan. Nah, masalahnya, sekarang Mahon mempunyai data setiap buronan. Apakah cara dia akan sama seperti John? Bahkan kematian palsu Michael dan Lincoln sudah terbongkar. Lagi-lagi, Mahon melihat berkas Oscar. Yang menjadi pertanyaan, apakah karakter Oscar sama halnya dengan Michael? Atau ada apa sebenarnya dengan sosok Oscar yang menjadi sosok menakutkan bagi Mahon? Cerita pun berlanjut ke episode